mengisi di kita beralih ke kebinekaan ke-6, yaitu tentang kuliner, makanan, kebiasaan yang ada di daerah, atau teman-teman juga menyampaikan makanan khas daerah masing-masing. Kang Ihsan, silakan, itu ada hasil video ya, video dari kebiasaan orang Sunda yaitu botram. Silakan Kang. Baik Ibu, Ibu izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teteh, hari ini kita akan mengikuti kegiatan botram ya, salah satu kebiasaan orang Sunda yaitu makan bersama. Nah, kami sedang berada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Ini Bapak Ibu dosennya, kemudian Ibu dosen, Bapak dosen itu ya, Pak Gusdu. Mungkin di antara teman-teman ada yang masuk kuliah, ada yang masuk Permata tidak kelas Pak Gusdu? Ada. Ya, itu Pak Reka, bapak-bapaknya sedikit ya. Ada. Nah, itu ada yang bawa anak juga, itu Ibu Dr. Ika Mustika ya, itu karena ini sifatnya kekeluargaan, jadi ada anak juga yang dibawa ya. Nah, mungkin nanti kita akan berbincang dengan Bapak Ibu senior dari sini berkaitan dengan asal mulanya kebiasaan makan bersama ini, khususnya di program studi pendidikan bahasa dan Indonesia. Ini, wah ada apa saja tuh? Dari mana saja ini Bu Dina? Ini apakah prodi yang menyediakan sebanyak ini? Tidak Bu, ini semua reongan dari para dosen. Ini sebetulnya ini ya biasanya yang suka mengkoordinir acaranya Ibu Mekar. Ibu Mekar. Oh iya, apa namanya? Inisiatornya. Ya. Apa saja Bu Mekar coba? Ya, ini sebetulnya makanan khas Sunda ya. Mungkin di beberapa wilayah yang lain juga mungkin ada, tapi namanya mungkin berbeda. Nah, ini sebetulnya namanya iuran, rereongan tadi seperti yang disampaikan Bu Kaprodi. Ini dari Parestu itu membuat tahu apa namanya ya? Parestu. Ya. Nah, ini namanya pencok kacang panjang. Ini pencok kacang panjang atau ada yang mengatakan karedok, ada yang mengatakan pencok. Karedok itu Sunda ya? Iya Bu, ada juga. Nah ini karedok lenca atau pencok lenca oge. Nah iya namina. Karya Bu Mekar. Iya lauk asin peda berem pamite aya karedok, teu lengkap pamite aya peda. Nah ini jengkol, semur jengkolnya boro. Ini telur dari Ibu Dr. Ika. Kemudian ada lalaban yang direbus. Ini lalaban mentahnya. Ini apa? Petai atau petai kalau kata bahasa petai ya. Nah ini sambal dadaknya. Dari uak. Nah ini ada gepuk juga mungkin khas Sunda Dari ya. Nah ini kasreng atau apa ya? PY kalau orang Jawa bilang, tapi kalau orang Sunda biasanya kasreng gitu ya. Pak Heri. Gorengan dari Pak Heri. Ini pepes jamur dari Bu Mimin. Mustofa dari Bu Iis, buah-buahan yang luar biasa hasil kekayaan Indonesia dari Bu Warek tentunya Bu Mika. Kemudian ada kue-kuenya nih, biasanya tidak lengkap ya kalau tidak ada cuci mulut dari Bu Dekan. Ini apa ini? Ini brownies Palembang Brownies Palembang. Bandung. Nah ini khas Bandung nih. Ada yang tahu asal usul brownies tidak? Brownies kukus ya. Ada kekhasannya tidak? Ini kan sangat terkenal ya. Iya, ada Amanda ya Bu ya. Amanda. Nah Amanda itu adalah khas Bandung ya. Khas Bandung. Oleh-oleh kalau ke Bandung, kalau kangen tempe. Banyak suatu saat di Salurinya itu bisa membeli ini nih.
Brownies mungkin di tempat lain banyak juga. Ada brownies Lembang, Brownies brownies Lembang. susu Lembang. Terus Amanda yang terkenal tuh ya. Iya. Nah sekarang mah itu banyak outlet dari brownies kukus ya. Dan biasanya lebih enak nasinya nasi liwet. Kebetulan hari ini kami tidak meliwet karena waktunya Bu. Jadi nasinya nasi biasa. Ya, di hadapan saya sudah ada Ketua Prodi ya, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Bahasa Indonesia. Nah, kita akan melakukan wawancara kepada Ibu Diana Sanbautia. Ini Ibu Eli ya, Ibu Eli dari kelompok berapa sih? Kelompok 2 ya. Bu Dina, mohon maaf ini jadi terganggu acaranya ya. Nah, sebenarnya ini ketika saya mengajak Botram itu sama sekali tidak ingat bahwa di dalam modul Nusantara itu ada makan bersama ya, ada makan bersama acara Botram. Nah baru ingat tadi malam. Nah ini apakah biasa dilakukan sejak kapan Botram khususnya di program pendidikan bahasa Indonesia? Ya, jadi sebetulnya untuk Botram ini merupakan acara yang memang sering dilakukan meskipun tidak terlalu sering ya, apalagi kemarin saat pandemi tidak ada aktivitas sama sekali riuh mumpulung seperti ini begitu. Tapi sudah sejak lama sekali ini merupakan satu kebudayaan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atas prakarsa dari ketua program studi yang sebelum-sebelumnya, bahwa untuk membangun kebersamaan memang ini salah satu hal yang menjadi kegiatan rutin begitu. Tidak dalam kapasitas waktu yang ditentukan sebetulnya, bisa jadi spontan dan mendadak, bisa jadi direncanakan, tapi setidaknya sih 2 bulan sekali itu memang untuk membangun kebersamaan ada. Demikianlah budaya Botram atau makan bersama yang biasa dilakukan di program studi pendidikan bahasa Indonesia IKIP Siliwangi. Botram ini bertujuan untuk membangun kebersamaan di antara sekelompok orang. Mungkin di daerah teman-teman juga ada kebiasaan seperti ini. Konon katanya kebiasaan ini dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Hanya segitu materi mengenai Botram ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, itu Botram ini mungkin di daerah teman-teman juga semua ada ya acara ini, makan bersama. Ini asal-usulnya dari kebiasaan orang Belanda ya. Orang Belanda mereka artinya makan bersama itu ada kata dasarnya, saya lupa itu kata asal dari Botram itu ya. Ini berasal dari nama roti kalau tidak salah. Nanti saya cari lagi. Kemarin Pak Kang Sony itu pernah menyampaikan ya, Isan ya waktu kita naik Sakoci itu pernah disampaikan Ya, Bu. Kang Sony itu. Ya, nah ini kebiasaan ini di IKIP Siliwangi itu bukan hanya tingkat prodi saja, tingkat lembaga itu juga sering dilakukan sebelum pandemi. Sayang foto-fotonya itu banyak sekali file yang harus saya buka, jadi belum sempat saya buka. Nah, ada khas yang unik, keunikannya itu biasanya kalau di Sunda, entah nanti kita lihat kebiasaan Akang Teteh ya. Tempat makannya itu dialas pakai ini daun pisang. Nah, daun pisang berhadapan ya. Kalau sekarang mah mau melakukan itu kan pandemi ya tidak boleh berdekat-dekatan gitu. Apalagi pada saat makan katanya. Karena pada saat makan itu berpeluang sekali penularan corona itu karena semuanya pakai masker, kemudian berlama-lama itu rawan sekali untuk penularan gitu. Nah, itu di dalam Botram itu ya ada daun pisang ya, daun pisang berjejer begitu. Nah, kemudian nasinya disimpan di sana. Disimpan di atas daun pisang itu. Nah, tetapi
makannya bareng gitu. Dan ini akan menimbulkan keakraban di antara para peserta Botram. Nah, ibu-ibu lain lagi kalau di perkampungan, di perumahan. Di sini pun di kompleks saya ibu-ibu itu sering Botram ya. Sering makan bersama, makan bareng, saling berbagi. Nah, kebiasaan saling berbagi inilah itu kan positif ya, saling berbagi makanan yang dimiliki di masing-masing keluarga. Kalau di kantor dari masing-masing rumah itu dibawa, jadi nilai gotong royongnya itu ada gitu ya. Oh ya, ini saya buka ini ya, buka catatan nih dari Kang Sony itu. Jadi Botram itu berasal dari kata Botterham katanya ya. Nah, apa itu? Yaitu nama roti tipis yang biasa disajikan saat acara makan di luar, saat rekreasi. Itu asal usulnya. Nah, itu pada zaman Hindia Belanda. Nah, jadi ketika ada waktu-waktu tertentu, orang Belanda itu sering piknik di alam terbuka dan membawa roti favorit mereka yaitu Botterham. Nah, itu asal usulnya itu. Nah, akhirnya pada saat karena penjajahan Belanda di kita itu kan sangat lama ya. Nah, ini menular ke bangsa kita, ke pribumi. Nah, kebiasaan itu menular, yaitu mereka biasanya membawa tikar ya, dan makan ya, piknik lah ya, makan bersama, dan itu menjadi kebiasaan sampai sekarang begitu. Bahkan sekarang sudah tidak di luar lagi, tidak di alam terbuka sambil piknik gitu. Nah, tetapi sekarang kan sudah ke kantor, di kantor juga ada makan bersama, kemudian di rumah-rumah tetangga juga ada gitu. Nah, itu asal usulnya. Itu kan hal yang positif ya, bisa saling berbagi dan juga mempererat silaturahmi. Nah, itu kebiasaan dari tentang kuliner. Ini pelaksanaan kulinernya. Ya, makanan khasnya belum ya. Nanti dalam kebinekaan yang lainnya, kelompok 1 sudah merencanakan, nanti kita akan mengundang narasumber dari Warek 1 insya Allah ya, dalam kebinekaan ke-9 kalau tidak salah ya, nanti di bulan November itu sudah direncanakan. Baik, sekarang dari Akang Teteh sendiri hasil rekamannya yang bisa diperkenalkan tentang kuliner. Jawa Barat, khususnya Bandung, Lembang itu merupakan kota tujuan kulinernya orang Jakarta. Setiap Sabtu Minggu akhir pekan, Lembang arah Bandung itu sangat padat. Sekarang sudah beralih ke Ciwidey hanya untuk mencari kuliner. Jadi kalau hari Sabtu Minggu, Bandung itu penuh dengan kendaraan dari Jakarta, macet. Sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu selalu macet Bandung. Di jalanan itu banyaknya itu adalah kendaraan dengan nomor polisi B. Malas sekali saya kalau keluar, apalagi kalau akhir pekannya itu liburnya itu Jumat merah misalnya. Wah, itu sudah sangat pasti macet se-Bandung Raya. Itu ya. Karena banyak makanan yang khas katanya, enak-enak dan murah-murah katanya dibandingkan dengan di Jakarta. Banyak sekali makanan khasnya di Bandung, beragam. Ada cilok. Di Jambi ada tidak cilok? Ada, Bu, tapi nggak dicolok, Bu. Nggak dicolok? Iya, Bu, acinya nggak dicolok. Acinya nggak dicolok. Namanya cilok? Iya, Bu, namanya tetap cilok. Iya, cilok. Nah, karena di Sunda itu ada kirata, dikira-kira tapi nyata, itu aci dicolok
gitu. Terus yang sedang rame senangi di Bandung itu seblak. Ya Isan ya. Anak-anak muda itu para Ya, mahasiswa Bu. di kampus itu banyak seblak. Ada di Jambi? Ada, Bu. Ada, Bu. Juga Ada, Bu. banyak yang samanya ya. Itu khasnya khas zaman sekarang. Apalagi kalau kita berbicara tentang makanan tradisional banyak sekali. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan makanan khas dari daerah masing-masing. Kelompok 1 dari Jambi boleh izin share screen, Bu? Boleh. Silakan. Kelompok 1 Jambi. Belum ada suaranya, Mel. Merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera yang sering menjadi tujuan wisata dan wisata kuliner yang cukup favorit. Di antara banyaknya makanan di Jambi, makanan khas Jambi yang paling terkenal mungkin hanya tempoyak. Namun, selain tempoyak, banyak sekali makanan khas Jambi dengan rasa yang unik dan bikin ngiler. Untuk kamu yang mau mengunjungi tempat ini, jangan lupa untuk mencoba semua makanan khas Jambi yang akan kami berikan melalui video ini. Let's check this out. 1. Tempoyak. Makanan ini berasal dari fermentasi buah durian. Biasanya, tempoyak disajikan bersama nasi putih. Selain itu, tempoyak juga dijadikan sebagai bumbu masakan oleh orang Jambi. Tempoyak akan ditambahkan ke dalam sambal atau gulai sehingga membuat masakannya semakin lezat. 2. Kue Padamaran. Kue satu ini menggunakan bahan baku tepung beras dan santan. Cita rasa yang dimilikinya yaitu gurih. Teksturnya juga lembut. Kue Padamaran kerap disebut dengan bubur sumsumnya orang Jambi. Perbedaannya, kue Padamaran ini berwarna hijau yang berasal dari daun suci. 3. Daging masak hitam. Daging masak hitam ini merupakan daging yang disajikan dengan bumbu hitam yang terbuat dari bahan ketumbar, adas manis, jintan, pala bubuk, lada putih bubuk, kayu manis, santan, kecap manis, dan juga garam. Ramuan bumbu ini kemudian dicampurkan dengan daging. 4. Nasi gemuk. Jika Betawi punya nasi uduk dan Malaysia punya nasi lemak, Jambi punya nasi gemuk. Rasanya tidak berbeda dengan nasi uduk. Nasi gemuk biasanya disajikan bersama tempe orek dan telur balado. 5. Bolu kojo. Bolu kojo adalah bolu yang memiliki bentuk menyerupai bunga kamboja. Biasanya, bolu kojo dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa. Kamu bisa menemukan bolu kojo ini di acara pesta adat yang diselenggarakan oleh orang lokal Jambi. Bolu kojo juga dijadikan sebagai buah tangan untuk para tamu. 6. Mie celor. Cara pembuatan mie celor ini menggunakan bahan tepung terigu yang dipadukan bersama dengan sayuran seperti toge dan juga daun sop. Kuah mie celor ini memiliki aroma rempah ditambah dengan beberapa menu pelengkap seperti daging sapi dan juga telur. 7. Kue gandus. Kue yang satu ini memiliki tampilan yang mirip sekali dengan talam ebi. Warna putih cerah bagaikan susu disebabkan bahan dasarnya berupa campuran tepung beras, garam, sagu, dan santan. Bentuknya kotak dan biasanya disajikan dengan ebi yang sudah disangrai, bawang goreng, daging giling, abon ikan, dan masih banyak lagi. 8. Kue putri gandis. Bentuknya kue putri gandis cukup menarik karena warnanya cukup eye-catching seperti kuning,
coklat, dan hijau. 9. Kue kubang boyo. Kue kubang boyo sering sekali dipanggil dengan sebutan lain seperti kue buaya berenang, kue anak buaya, atau kue ipuk. Ini karena bentuknya seperti punggung buaya. Kue ini dibuat dengan campuran dari tepung ketan dan pasta pandan. Untuk isian bungkusnya menggunakan gula merah dan juga kelapa parut. 10. Kue muso. Kue tradisional ini memiliki bentuk menyerupai mangkok dan pada bagian pinggirnya memiliki lapisan yang terbuat dari coklat padat. 11. Rambutan goreng. Rambutan merupakan makanan yang sering kali digoreng dan masuk ke dalam makanan unik di Jambi. Buah yang satu ini sengaja digoreng dengan benar-benar kering, lalu dibaluri dengan beberapa bumbu seperti tepung terigu, vanili, garam, dan bumbu lainnya untuk membuat makanan semakin nikmat. 12. Gulai tepak ikan. Biasanya, gulai yang satu ini menggunakan ikan tenggiri, gabus, atau ikan belida. Pembuatannya mirip dengan pembuatan pempek karena dibalur dengan tepung sagu dan bawang putih. Setelah matang, akan dicampur dengan kuah santan gulai. 13. Gulai terjun. Gulai terjun menggunakan daging kambing, sapi, kerbau, atau daging lainnya. Kuahnya cair terbuat dari umbit kelapa dan santan. 14. Kerutup ikan. Pada dasarnya, kerutup ikan adalah makanan jenis sate. Kuliner tradisional khas Jambi biasanya dibuat dari bahan dasar ikan tawar seperti ikan gurame, ikan nila, dan ikan mas. Bahan dasar tersebut kemudian diolah dengan rempah daun kunyit. 15. Sup tulang dan tulang yang dibakar. Satu lagi makanan yang merupakan khas dari Jambi adalah sup tulang. Tulang yang masih terdapat daging ini juga disajikan dengan kuah bening. Nah, itulah 15 makanan khas Jambi yang harus banget kamu coba ketika berlibur ke Jambi. Bisa Oke, ini adalah referensi. Nanti saya kalau ke Jambi akan buka lagi YouTube ini ya dari Amel dan teman-teman. 15 macam, bayangkan sudah ada 15 macam. Baru satu kelompok ya Mel. Jambi ya, kelompok yang lainnya silakan. Dari luar Jambi dulu, Rian sudah membuat Rian Kupang. Rian. Ya Ibu. Ya, sudah membuat Rian. Belum Ibu. Belum. Ya, masih saya tahu makanan khasnya Ibu, tapi susah buatnya Ibu. Buat videonya Ibu. Buat ya. Searchingnya di Google. Saya jauh dari kampung Ibu, jadi susah. Iya. Nanti dibuat ya. Saya sudah buat itunya apa tugasnya, tempat tugasnya di grup saya sudah tuliskan. Silakan dituliskan linknya. Ya, dari Banjarmasin, Heri. Masih ada Heri? Heri menghilang ya? Kang Isan tadi Heri ada kan tadi Heri ya? Sekarang kemana? Gangguan sinyal gitu. Makassar, Yusri belum keluar. Ayo Yus. Siapa yang membuat Yusri? Saya Ibu. Ya Desi. Oke Des, silakan Des. Makassar ada pisang apa? Pisang epek ya? Pisang epek atau apa sih? Apalagi? Iya Bu, pisang epek. Pisang epek. Kalau orang Sunda itu epek. Epek. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel YouTube Ad. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dan diklik lonceng notifikasinya. Sulawesi Selatan merupakan sebuah wilayah provinsi yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi. Provinsi yang beribu kota di Makassar ini terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Dengan ragam potensi wisata dan kuliner di dalamnya. Kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, makanan apa yang Anda cari? Tentu saja makanan-makanan enak dari Makassar. Pasalnya, Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, sangat wajar jika makanan di provinsi ini memang didominasi oleh makanan khas Makassar.
Berikut adalah beberapa makanan khas Sulawesi Selatan yang terkenal lezat dan wajib kamu cicipi saat berada di provinsi ini. 1. Coto Makassar. Makanan khas Sulawesi Selatan yang wajib dicicipi saat berada di provinsi tersebut adalah coto Makassar. Anda memang bisa menemukan makanan ini hampir di seluruh kota di Indonesia. Akan tetapi, rasanya kurang afdol jika kita tidak mencicipi makanan ini langsung dari daerah asalnya. Coto Makassar adalah makanan yang berbahan dasar jeroan dan daging sapi. Bahan-bahan tersebut direbus dalam air, yang dipakai untuk mencuci beras bersama dengan kacang tanah yang dihaluskan. Setelah itu ada tambahan bumbu-bumbu lainnya yang membuat cita rasa coto Makassar semakin lezat. Makanan berkuah ini memang paling nikmat dimakan bersama ketupat atau buras. 2. Jalangkotek. Dari segi tampilan, jalangkotek ini memang mirip sekali dengan kue pastel. Bahkan isinya pun juga sama, yakni wortel, kentang, soun, telur rebus, dan daging. Semua bahan-bahan yang menjadi isi jalangkotek ini dimasak dan dibumbui agar rasanya lebih gurih. Jika dirasakan, rasa jalangkotek dan pastel memang sangat mirip. Ada perbedaan antara pastel dan jalangkotek. Kue yang cocok untuk buka puasa ini memiliki kulit dengan tekstur yang lebih tebal dibanding pastel. Di samping itu, jika ketika kita menyantap pastel menggunakan cabai rawit, jalangkotek ini dinikmati dengan saus yang terbuat dari cuka dan cabai. 3. Sop konro. Satu lagi hidangan dari Makassar yang harus Anda coba ketika singgah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sop konro yang merupakan sup dengan cita rasa yang sangat kuat. Sup ini terbuat dari iga sapi atau daging sapi yang direbus hingga teksturnya sangat empuk. Penggunaan rempah-rempah seperti ketumbar membuat rasa dari sop konro terasa lebih sedap. Makanan berkuah dengan warna kecoklatan ini juga hadir dalam versi berbeda, yaitu konro bakar. Nantinya, daging iga sapi yang sudah dibakar akan disajikan dengan kuah sop konro. Tentu saja rasa sop konro ini bakal bikin Anda ketagihan dan ingin terus-menerus menyantap hidangan ini. 4. Nasu Paleko. Mungkin Anda belum pernah mendengar nama makanan khas Sulawesi Selatan yang satu ini. Adalah nasu paleko. Disajikan dengan daging bebek atau sapi yang dibumbui sedemikian rupa, sehingga rasanya sangat gurih dan mirip seperti rendang. Nasu paleko lebih populer jika dibuat dari daging bebek. Pemilihan bebeknya pun tidak bisa sembarangan karena harus menggunakan bebek yang masih muda agar dagingnya tetap empuk saat dimakan. Nasi paleko sendiri bisa Anda temukan dengan mudah di Sidrap, Pangkajene, Pinrang, dan Kabupaten Wajo. 5. Pisang epek. Saatnya mencari cemilan ketika berada di Sulawesi Selatan. Jika Anda merasa bahwa perut sudah kenyang dan masih sanggup untuk ngemil, beli saja makanan yang juga bisa menjadi kudapan dari Sulawesi Selatan. Pisang epek adalah cemilan yang bahan dasarnya dari buah pisang. Pisang kepok setengah matang nantinya akan dibakar sembari sesekali dibolak-balik. Kemudian pisang akan ditekan sampai pipih dan kembali dibakar lagi di atas bara api sampai warnanya mulai kecoklatan. Setelah pisang matang, maka pisang yang baru dibakar tadi akan diletakkan di atas piring. Terakhir, pisang epek bakar akan disiram dengan gula merah cair. Harum dan lezatnya pisang epek ini memang benar-benar membuat kita ingin segera mencicipinya. Lengkapi dengan minuman hangat seperti teh atau kopi agar semakin nikmat. 6. Kapurung.
Masih ingat dengan papeda yang menjadi makanan khas Papua dan Maluku? Ternyata di Sulawesi Selatan juga ada makanan yang mirip dengan papeda, namanya adalah kapurung. Makanan ini juga terbuat dari tepung sagu yang dimasak dengan sayuran dan ikan atau daging. Walaupun kapurung tergolong sebagai makanan tradisional, tetapi makanan ini cukup populer di Sulawesi Selatan. Anda bisa menemukan hidangan ini di warung kaki lima sampai restoran. Kapurung bisa ditemukan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, seperti Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. 7. Buras. Yang satu ini adalah makanan khas Sulawesi Selatan, yang biasa menjadi pendamping untuk menyantap coto Makassar, sop konro, dan sop saudara. Buras ini agak mirip dengan lontong dan ketupat. Makanan ini terbuat dari beras dan juga dibungkus dengan daun pisang. Perbedaannya dengan lontong hanya pada bentuknya saja. Selain dinikmati dengan beberapa makanan utama dari Makassar, buras juga bisa dinikmati dengan taburan bumbu yang terbuat dari kelapa, cabai, gula, dan garam. Bukan cuma bisa dijumpai saat bulan Ramadan, buras bisa ditemui kapan saja. 8. Mie titi. Ternyata makanan khas Sulawesi Selatan juga ada yang mirip dengan Chinese food. Adalah mie titi, makanan yang mirip dengan tami, Chinese food. Cita rasa mie titi berbeda dengan mie lainnya karena bahan utamanya adalah mie kering. Mie tersebut akan disiram dengan kuah kental yang mirip kapcai dan berisi ayam, jamur, udang, cumi, sawi, telur, dan wortel. Tambahkan sambal dan perasan jeruk nipis agar rasa mie titi yang akan dimakan ini lebih mantap. 9. Gogoso. Berikutnya ada sebuah makanan dari Sulawesi Selatan yang mirip dengan kue lemper. Gogoso terbuat dari ketan yang berisi daging dan dibungkus dengan daun pisang. Bedanya jika lemper dikukus sampai matang, gogoso ini dibakar hingga matang. Aroma daun pisangnya yang harum merasuk ke dalam makanan ini. Pada umumnya, gogoso akan disajikan bersama telur asin. Akan tetapi, Anda juga bisa langsung memakannya karena isi dari makanan ini adalah daging. 10. Songkolo atau soko. Soko atau songkolo adalah makanan yang dibuat dari beras ketan putih. Tapi bisa juga menggunakan beras ketan hitam. Setelah dimasak hingga matang, beras ketan tadi diberi taburan kelapa parut yang sudah dimasak sehingga rasanya lebih gurih. Untuk menyantap songkolo, biasanya bisa menggunakan ikan asin atau telur asin. Pada awalnya makanan ini mungkin terasa sedikit aneh di lidah, karena kita belum biasa menyantap ketan dengan telur asin atau ikan asin. Namun, lama-lama rasanya akan terasa enak di lidah kita. 11. Nasu liku. Menu tradisional khas Bugis ini menawarkan kenikmatan rasa yang begitu menggoda. Kuliner yang menggunakan daging ayam kampung sebagai bahan utamanya ini juga dikenal dengan sebutan ayam masak lengkuas Bugis. Gurihnya ayam kampung yang berpadu dengan aneka bumbu rempah membuat cita rasanya semakin istimewa. Aroma rempah dan rasa gurih pada kuliner ini membuat lidahmu tak berhenti untuk menikmati setiap suapannya. 12. Barobuk. Bubur khas Bugis ini menyajikan cita rasa yang unik, karena menggunakan jagung sebagai bahan utamanya. Seporsi barobuk bisa kamu nikmati bersama aneka lauk sebagai pelengkapnya, seperti ikan asin, berbagai macam sayur, perkedel, ayam goreng suwir, kacang, dan pastinya bawang goreng.
Oke, banyak. Ini banyak namanya, banyak OO-nya ya. Makassar, Des, barusan teh siapa Desi yang presentasi teh? Iya Ibu. Ya, ini Gogoso, Soko. Bahasa Makassar memang banyak O-nya, Des. Iya, kebanyakan pakai O. Apa coba? Apa kabar apa? Mungkin lebih ke makanan. Dia makanan. Iya. Khasnya yang beda dengan bahasa Indonesia apa? Bahasa Bugis. Nah, ini Bugis itu kan suku ya. Ya. Kalau di Sunda itu ada makanan Bugis. Bugis itu sejenis makanan dari itu ketan. Ketan kan Bugis itu ya, Isan tahu Bugis? Tahu Ibu. Ya, dari makanan bahannya apa, Isan? Anak milenial, anak muda, tahu tidak Bugis? Makanannya beras ketan, Ibu. Ya, beras ketan ya. Mungkin di Bugisnya sendiri itu tidak ada ya, Des? Ada tidak? Bugis namanya, ada makanan bernama Bugis ada? Tidak ada Ibu. Tidak ada di sini makanan, nanti saya perlihatkan ya. Makanan Bugis. Ini kalau ini kita bikin Bugis yang gampang gitu. Tidak gampang sih, Bu. Ketan, beras ketan di dalamnya isinya itu gula ya, gula sama ini ya, kelapa kasih gula manis-manis. Itu khas makanan ini, makanan di Sunda kalau ada kenduri acara hajatan gitu itu suka ada. Ya, kemarin saya ke Kuningan itu ada makanan khas kuecang namanya. Kuecang itu khas sekali ya. Kuecang di Sunda saja setiap daerah itu beda-beda. Tadi barusan Desi berapa? 13 ya, Des ya? 12 Ibu. 12 ya. Tadi dari Jambi sudah 15 tuh. Ini baru 2 kelompok. Ya, selanjutnya dari mana? Lampung? Lampung ada Lampung? Halo Lampung. Sri Gia Gia mah Jambi ya. Yang dari Lampung tes Sri. Terus siapa lagi? Halo. Ya Bu, sama Rosa. Oh Rosa, iya. Siapa yang mau menyampaikan? Ini Bu, saya masuk Zoom dulu laptopnya. Oh iya ya. Itu Marten Asa siapa Marten? Saya Ibu. Rian. Laptop saja Bu. Oh iya ya. Oke. Silakan Rosa, Sri ya. Rija dari Lampung juga ya? Atau Jambi? Dari Jambi, Ibu. Jambi ya. Dari Lampung Mas Sri, Rosa, satu lagi siapa kan bertiga? Berdua aja, Bu. Oh, berdua. Dari Lampung teh langsung bertiga. Hanya berdua, nah. Mencantumkan nama perguruan tingginya ada Universitas Lampung, ada Universitas Negeri Lampung. Itu teh masih yang sama ya, Sri? Iya, sama. Satu. Unila ya, Unila. Saya pikir beda. Oh, ada Universitas Lampung. Namanya apa? Unila kan? Universitas Negeri Lampung ya? Iya, Bu. Bu, sambil menunggu saya masuk Zoom lewat laptop, boleh ke kelompok lain dulu nggak, Bu?
Boleh. Saya masuk Zoom, Bu. Gimana? Sri? Masih Ini- proses? Ya, bentar. Ini lagi, Mak. Masih proses suaranya.
Ada kendala apa sih? Iya, Bu. Di laptop nggak bisa ngangkat ya, Bu, sinyalnya. Tidak ada sinyal. Kirim masuk ke Kang Ihsan. Ya dari Kang Ihsan yang share. Ya Bu, biar nanti saya yang nge-share screenin. Kalau ada link atau videonya silakan dikirim saja. Oh iya, Kak. Sambil Sri menyiapkan dari Jambi mungkin. Sri kirim ke Kang Ihsan ya. Dari Jambi, kelompok yang lain disiapkan. Stop share dulu. Halo Sri. Iya, Bu. Laptopnya nge-lag. Ada. Di stop dulu share-nya Sri ya, nanti kirimnya ke Kang Ihsan. Sekarang Jambi dulu. Kelompok Jambi yang satu kelompok lagi. Oh, ada hambatan ya. Terusan siapa? Laptopnya kalau dikeluarin dari sana, Bu. Apa Sri? Itu, Bu, kalau misal langsung rananya gimana, Bu? Soalnya laptopnya not responding. Nah, itu kebanyakan tuh kalau not respon teh. Laptopnya kebanyakan file mungkin ya, atau sinyalnya kurang bagus. Kadang-kadang laptop not responding gitu ya. Ya. Kalau tidak yang Kupang dulu aja, Bu. Kupang sudah, Pian? Sudah mengirim linknya Oh tadi ya di udah. WhatsApp. Kirim linknya Ibu. Ya boleh. Sri berarti Srinya stop share dulu Sri. Iya, Bu, udah. Ya. Belum, masih tampak sih. Ini teh Sri kan yang ini yang share screen ya? Ini Ihsan. Sudah Ihsan, Bu. Oh, sudah Ihsan. Ya, sok atuh. Tapi di saya mah tampak nanti gini kan. Sri Rahayu screen. Oh, telat. Laptop sayanya yang telat. Sekarang mah sudah Ihsan. Silakan, San. Ini dari yang Rian ya, yang Kupang? Iya, yang Kupang, Bu. Cumai Channel, jumpa lagi bersama saya Angel. Hari ini saya akan ngajakin kalian buat kepoin makanan khas tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang akan membuat kalian ketagihan kalau sudah mencobanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kemarin saya sudah mengajak kalian buat mengenal kain tenunan asal Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal makanan khas tradisional asal Nusa Tenggara Timur. Setiap daerah memiliki makanan khas tradisionalnya masing-masing. Begitu juga dengan daerah-daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan berikut ini adalah makanan khas tradisionalnya. Pulau Timor. Pulau Timor terdiri dari Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka. Mempunyai
makanan khas tradisional yaitu jagung bose dan jagung katemak. Jagung bose adalah makanan yang digunakan sebagai pengganti nasi. Jagung bose ini terbuat dari jagung putih tua yang direndam beberapa jam, kemudian ditumbuk dan dikeluarkan kulitnya. Setelah itu, jagungnya dimasak bersama santan dan kacang-kacangan dan dimasak menjadi bubur. Jagung katemak. Sama halnya dengan jagung bose, jagung katemak ini digunakan sebagai pengganti nasi, cuma berbeda dalam pengolahannya. Jagung katemak tidak perlu ditumbuk, jagungnya bisa langsung dimasak, baik itu jagung putih atau jagung kuning, ataupun campuran dari keduanya. Biasanya dimasak dengan campuran kacang dan sayur-sayuran. Makanan tradisional ini susah ditemukan di warung makan. Tapi apabila kamu berkunjung ke masyarakat di Pulau Timur, kamu akan disajikan jagung bose ataupun jagung katemak. Pulau Roteh. Pulau Roteh terkenal dengan makanan khas tradisionalnya sei. Sei adalah daging babi atau sapi yang diambil isinya saja, kemudian dilumuri dengan garam, lada, dan penyedap rasa, serta ditambahkan madu. Lalu didiamkan beberapa jam biar bumbunya meresap. Setelah itu diiris memanjang dengan ketebalan 2 atau 3 cm. Jika sudah siap, maka daging tersebut akan diasapkan menggunakan bara dari kayu kusambi yang ditutupi dengan daun kusambi. Cara ini digunakan agar yang menyentuh daging hanya hawa panas dan asap dari asal pembakaran. Daging sei ini harganya berkisar antara 150.000 sampai 200.000 rupiah per kilonya. Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Flores Timur, makanan khas tradisionalnya adalah jagung titi dan kue jawada atau kue rambut. Jagung titi. Jagung titi adalah cemilan yang terbuat dari jagung dengan cara jagung digoreng tanpa minyak. Setelah itu, jagungnya dititi menggunakan batu khusus. Jagung titi ini banyak ditemui di pasar-pasar. Dan jagung titi ini harganya berkisar antara 35.000 sampai 50.000 per kilonya. Kue jawada atau disebut juga dengan kue rambut. Kue ini dibuat dengan campuran tepung beras dan air gula merah atau nira. Setelah itu digoreng dan dibentuk segitiga. Harga per bijinya adalah Rp1.000. Kabupaten Ende. Kabupaten Ende memiliki makanan khas tradisionalnya yaitu uwindota atau ubi cincang. Uwindota atau ubi cincang terbuat dari ubi nuabosi yang dicincang sampai halus, lalu diperas untuk memisahkan air dan ampasnya. Setelah itu ampas ubi dimasak dengan cara direbus. Uwindota biasanya dimakan sebagai pengganti nasi. Kabupaten Sumba.
Kabupaten Sumba, makanan khas tradisionalnya adalah mangulu, kaparak, dan kadapet watara. Manggulu. Manggulu adalah kue yang terbuat dari campuran pisang, gula merah, dan kacang tanah. Kue manggulu dibuat dengan cara pisang dijemur selama 3 hari, lalu ditumbuk bersama dengan gula merah dan kacang tanah yang telah disangrai hingga tercampur rata. Setelah itu, adonan dibentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang ataupun daun lontar. Kaparak. Kaparak adalah cemilan yang terbuat dari tepung jagung yang dicampur dengan kelapa parut dan gula pasir. Campuran tersebut kemudian disangrai hingga tampak kekuning-kuningan dan siap disajikan. Kadapet watara. Kadapet watara adalah kue kering yang terbuat dari campuran jagung, pisang, dan kacang tanah. Ketiga bahan itu kemudian dicampurkan dengan gula dan dibentuk bulat. Setelah itu adonannya dibungkus dengan daun jagung kering. Kabupaten Sabu. Kabupaten Sabu, makanan khas tradisionalnya adalah wolapa. Merupakan makanan yang terbuat dari beras yang ditumbuk dengan gula merah dari lontar sabu. Cara membuatnya adalah beras ditumbuk, kemudian diberi gula air atau gula merah, dan dicampur menjadi seperti adonan kue. Adonan tersebut kemudian dibentuk dan dibungkus menggunakan daun kelapa dan dikukus hingga matang. Makanan ini biasanya dijual per ikat 10.000. Kabupaten Manggarai. Makanan khas tradisional Kabupaten Manggarai adalah kolo atau nasi bakar. Kolo atau nasi bakar mirip dengan lontong. Biasanya disajikan kalau ada pesta adat. Cara membuat kolo adalah bahan-bahan seperti beras, air, dan bumbu masakan dimasukkan ke dalam bambu. Setelah itu, di bagian ujung dari bambu ditutup dengan daun pisang. Kemudian dibakar hingga matang. Gimana? Menggugah selera kan? Mungkin ada yang ingin mencoba membuatnya? Kalau ke NTT dan sempat berkunjung ke daerah-daerah yang sudah saya sebutkan di atas, cobalah untuk mencicipi makanan tradisional khas daerah tersebut dan rasakan sensasi kenikmatannya. Makanan khas tradisional Nusa Tenggara Timur yang sudah saya sebutkan tadi hanya beberapa daerah saja. Kalau mau saya buatin lagi untuk daerah-daerah selanjutnya, silakan komen ya. Dan kalau banyak yang request, saya akan buat lagi part 2-nya. Dan yang terakhir, makanan-makanan khas tradisional tersebut ada beberapa yang bisa kalian temui di beberapa kabupaten lain di NTT, seperti jagung bose, sei, jagung titi, kue jawada. Bukan hanya ditemui di kabupaten yang sudah saya sebutkan, tetapi ada beberapa kabupaten juga ada, tapi rasa dan aromanya pasti berbeda.
Terima kasih telah menonton. Semoga informasi tentang makanan khas tradisional asal Nusa Tenggara Timur ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih Rian, itu dari NTT. Itu khas dari setiap kabupaten ya, Rian ya? Ya, khas dari setiap kabupaten Ibu. Dan itu pulau-pulau ya, Pulau Ende, Flores. Jadi banyak Manggarai. pulau-pulaunya. Ya. Ya, di NTT banyak pulau. Ada Pulau Timor, ya Pulau Timor. Ada Pulau Rote, Sabu, Alor, Momere, Manggarai, Sumba. Ya. Dan Alor itu terdapat mungkin sekitar 100 pulau. Oh ya, provinsi kepulauan, banyak pulau. Rian sendiri di mana? Di NTT-nya? Kalau saya di Kupang. Pulau Timur, ya Kupang. Pulau Timur. UNC ada di Pulau Timur. Ya, Pulau Timur. Pulau Timur, iya. Kalau itu, kalau Labuan Bajo, di mana itu Labuan Bajo? Itu di Labuan Pulau Bajo Flores. NTT ya? Atau NTB? Ya. NTT. Flores. Ya, Flores. Nah, NTT, lebih spesifik lagi Labuan Bajo tadi. Labuan Bajo lagi. Manggarai, ya. Manggarai. Oke, iya. Saya baru sampai ke Mataram, Lombok. Baru sampai Lombok, belum ke NTB NTT. itu. Nanti, mudah-mudahan saya nanti bisa mengantar mahasiswa yang ke NTT ya. Waduh, tapi perjalanannya. Ya, bisa Ibu. Iya, masa mau pergi. Ya itulah, hanya ini perjalanan kemarin 5 jam juga. Aduh, sangat melelahkan ini, usianya sudah ini ya. Kalian masih muda, semangat. Kalau sudah usia semakin senja itu banyak keterbatasan ya. Baik, terima kasih Rian. Selanjutnya, San, udah ada yang bisa ditampilkan lagi, San? Sudah Ibu, sudah ada. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lampung akan menceritakan makanan khas Lampung. Yang pertama yaitu ada siruit. Siruit ini biasanya terdiri dari sambal terasi, ikan bakar atau ikan goreng atau ikan pepes. Tempoyak, semua bahan makanan ini diaduk jadi tuh di atas ada biasanya juga ditemani roti yang disebut Kenapa kurang bagus, San? San, kurang bagus ya? San? Ada gangguan? Bandwidth internetnya Bu, sebentar. Dicoba lagi. Ya. Sudah ada Bu? Dah. Ini memiliki cita rasa yang asam. Diulangi lagi ya. Takut kelewat. Tapi tetap satu atau bisa juga disebut sai bumi kue jukai. Tempoyak. Tempoyak ini merupakan menu makanan yang berbahan dasar durian.
Ini memiliki cita rasa yang asam manis karena merupakan hasil fermentasi. Tempoyak bisa dimakan sebagai lauk bersama nasi dan lauk lainnya seperti ikan dan daging ayam. Menu makanan tempoyak ini sudah ada sejak tahun 1836 pada saat Abdullah bin Abdul Qadir Munshi berkunjung ke Trengganu. Konon makanan ini merupakan makanan sehari-hari penduduk Trengganu dan menjadi kegemaran penduduk di sana. Sekian makanan khas dari Lampung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tempoyak. Saya belum nyicip ya. Duren dimakan sama nasi. Kayak gimana? Enak, Bu. Ya? Enak, Bu. Enak ya. Saya belum sering mendengar tapi belum nyicip. Kan duren itu kan manis ya. Terus pakai nasi lebih enak lagi mungkin ya. Oke, terima kasih Sri. Jambi satu lagi. Kelompok satu lagi siapa? Kelompok saya, Bu. Oh ya, silakan Dayan. Baik, Bu.
sudah selesai, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Ryan. Semua kelompok sudah ya, sudah menyajikan. Nih, Lampung nggak muncul gajah ya? Di Lampung itu kan ada gajah ya, Sri? Rosa? Lampung teh Rosa? Rosa ke Lampung? Iya Bu, ada Bu. Gajah Waikambas gitu, kekhasan khas wisata ya. Iya di Lampung Timur Bu. Nah itu kan saya belum ke Lampung ya. Itu dilatih ya di Waikambas itu gajahnya. Nah, coba perlihatkan gitu ya untuk kekhasan yang menonjol biar teman-teman tahu juga. Baik. Nah, untuk kebinekaan 6 itu tentang makanan. Sudah ya. Nah, ini ada nanti dalam kebinekaan keberapa? Ke-12 nanti itu ambil satu saja yang benar-benar khas, satu jenis makanan yang benar-benar khas, dibuatnya dari apa, yang tradisional ya, yang mengandung nilai filosofisnya apa. Nah kalau di Sunda misalnya itu ada makanan yang disiapkan, yang biasa disiapkan pada saat panen. Pada saat saya masih kecil SD itu masyarakat di pedesaan itu masih menggunakan itu, masih dibikin ya pada saat panen itu ada namanya dumpi kalau di daerah saya. Ada kemudian ada bubur merah, bubur putih. Di daerah lain ada tidak daerah kalian bubur merah, bubur putih? Ada tidak? Pernah mengenal tidak? Bubur merah, bubur putih. Tidak ada ya? Jambi ada? Ilhan ada di Jambi? Bubur merah, bubur putih, ada istilah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, iya. Nah di Sunda itu ada bubur merah, bubur putih. Itu adalah lambang, simbol. Simbol apa? Simbol bendera kita. Nah pada saat zaman kemerdekaan katanya. Jadi disimbolkannya itu kan dilarang ada pengibaran bendera. Nah, masyarakat itu menyimbolkannya pada bubur merah, bubur putih. Bubur merahnya itu dikasih gula merah, bubur putihnya ya bubur. Itu kalau ada kenduri-kenduri itu selalu ada dulu, sekarang sudah hilang. Entah kalau di daerah-daerah yang memang masih terpencil kayaknya masih ada ya. Di tempat saya ada Bu, masih sampai sekarang. Simbol di mana Din? Di Jambi? Di Jambi, di Tebo Ilir Bu, masih sampai sekarang. Kalau di sini namanya segotangi. Apa segotangi? Segotangi. Iya, kalau orang nikahan Bu, biasanya kan bentuk panitia. Nah, untuk pembubaran panitianya makan itu. Oh, bubur merah, bubur putih gitu. Iya, Bu. Ada yang merah, ada yang putih. Iya, nah itu kan asal usulnya makanan itu adalah simbol untuk bendera merah putih, kan dilarang ya pada saat masa penjajahan itu. Betapa sulitnya kita pengibaran atau mengibarkan merah putih. Nah maka diakalan oleh para sesepuh kita itu, yaitu dalam bentuk makanan. Nah seperti halnya dalam sebuah karya sastra ya. Karya sastra pada zaman angkatan lama, Pujangga Baru, bukan Pujangga Baru ya, angkatan 45 ketika negara kita masih diperebutkan ya. Kemerdekaannya belum utuh tahun 1948-an, tuh karya sastra itu kan alirannya aliran simbolisme. Jadi disimbolkan para sesepuh kita itu banyak akal. Ada yang disimbolkannya itu kalau orang sastra ke dalam karya sastra. Nah, dalam bidang kuliner ke makanan gitu. Nah, itu di dalam adat budaya ke seni. Nah, sampai sekarang juga kan memang begitu ya, banyak
simbol-simbol itu, aliran simbolisme. Gitu. Nah, mungkin nanti pada saat refleksi kita akan banyak mengungkap lagi ya tentang kekhasan dari masing-masing daerah dan kita menggali filosofisnya apa, kemudian bahan-bahannya apa. Kalau bisa mah kita bikin kue secara online dalam jarak jauh gitu. Yang benar-benar khas. Kan kalian mungkin nanti bisa ke depan itu akan terinspirasi menjadi wirausaha makanan khas. Tuh, nah itu kan akan menjadi wirausaha. Jadi Modul Nusantara bukan hanya mengenal budaya saja, tetapi akan muncul inspirasi-inspirasi dari pengenalan budaya ini, mungkin jadi kewirausahaannya selain kita kan ke pendidikan, selain menjadi guru ada wirausaha apa, atau ya bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman yang bukan berasal dari kependidikan. Harapannya lebih luasnya di sana. Ya baik, Kang Teteh masih ada yang mau disampaikan? Barangkali ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Untuk logbook akan ada 2 ya, akan ada 2 logbook. Tetapi sepada saya barusan itu tidak bisa diakses. Bahkan tadi siang saya coba buka, malah tidak bisa masuk. Nah, kalau sekarang mudah-mudahan nanti agak sore ya, nanti saya akan utak-atik lagi, saya akan menyampaikan logbook di kebinekaan, di refleksi 3 dan di kebinekaan 6. Gitu ya. Sudah pukul 16.13, nanti sore, nanti malam ada yang mau UTS katanya ya. Di mata kuliah di mana? Di Jambi ya? Iya, Bu. Jambi, oh iya. Kok kuliah malam-malam? Memang ada jadwal malam ya? Bukan Bu, kami itu gabung UTS-nya sama kelas reguler, jadi waktu yang cocok tuh cuma malam Bu. Oh, memang ini kelasnya kelas apa? Kelas non reguler? Bukan, kami itu UTS yang PMM juga Bu, yang mata kuliah daring. Oh iya. Iya Bu, dosennya itu sama Bu, sama yang reguler. Jadi bapaknya minta gabungin gitu Bu. Oh ya, jadi waktunya malam yang bisa di itunya ya, yang digunakannya. Oke, baik teman-teman, siapkan untuk UTS-nya. Sudah pertemuan 8, kalau di kita belum ya, di IKIP Siliwangi belum ada UTS. Baru ke-5 kalau tidak salah ya, pertemuan ke-5. Iya Bu, minggu depan ke-6 di IKIP. Ya. Baik, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat ya untuk Modul Nusantaranya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Ya, Kang Ihsan, ada yang mau disampaikan, Kang Ihsan? Ada Ibu sedikit, paling yang si daftar hadir di Google Form, silakan diisi ya. Soalnya kita untuk mengisi logbook juga harus mencantumkan nama-nama yang hadirnya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Betul ya. Selain jumlah kan kalau kemarin jumlah cukup ya, jumlah saja cukup, sekarang harus mencantumkan nama-namanya. Ya baik, terima kasih ya Kang Teteh ya untuk sharingnya hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di kebinekaan ke-7. Ya, kebinekaan ke-7 itu dalam rencana sepada kami itu adalah kunjungan ke Museum TNI Angkatan Darat di Cimahi. Mungkin nanti Kang Ihsan harus melakukan itu ya, dan juga buat video-video pusdik ya Kang Ihsan. Baik Bu. Pusat pendidikan militer yang ada di Cimahi itu ada berapa, itu dikenalkan biar lebih dekat lagi dengan kekhasan yang ada di Kota Cimahi. Itu ya, nanti kita diskusikan selain itu. Jadi tidak ada tugas yang harus dibuat oleh teman-teman untuk minggu ini dalam bentuk video. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih.